Kami sangat bersyukur. Kami merasakan betapa Engkau Bapa yang baik. Amin. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami datang ke tempat ini, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami bukan hanya sekedar datang karena ini rutinitas kewajiban kami, tanpa memiliki rasa lapar dan haus untuk kami mengenal Engkau lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan hidup di akhir zaman. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Engkau menyertai kami Tuhan di tengah masa yang tersulit, tersukar yang harus kami lewati, kami akan mampu menanggung segala perkara bersama Tuhan. Bahkan satu hal yang kami ingat, bahwa kami pasti keluar lebih dari pemenang. Amin. Kami bukan korban masalah, tapi kami adalah pemenang-pemenang-Mu di akhir zaman. Engkau akan memunculkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Saya pertama kali, wow, luar biasa ya. Saya sudah melayani di Singapura, gereja GC3 juga luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini, kita ini sebagai anak Tuhan itu harus militan. Amin. Kalau jadi anak Tuhan di akhir zaman ini nggak militan, saudara nggak akan pernah bisa keluar lebih dari pemenang. Kita ini sekarang ini hari-hari ini jangan mikir korban masalah. Aduh Bu Eli nggak bisa. Ya, nama saya Ibu Eli, saya dari Surabaya. Saya tadi naik pesawat jam 5 pagi. Karena yang jam 7 di cancel, mereka tawarin 2 jam 5.10 atau 7.40. Saya bilang kalau 7.40 resikonya tinggi. Kalau di delay nanti nggak bisa khotbah ya. Tapi walaupun jam 5 ngantuk-ngantuk tidak mengurangi pengurapan. Amin. Yuk hari ini saya akan berkhotbah tentang bermegah di dalam Tuhan. Ya. Dunia sedang mengajarkan kita semua bermegah. Kita semua lagi kejar sukses. Crazy rich, berhasil, rumah besar, tips untuk menjadi cepat kaya. Wah, kalau ada seminar seperti ini, kita pasti berbondong-bondong. Tanpa investasi yang besar, bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat. Kita pasti kejar itu. Tapi hari-hari ini yuk kita belajar bagaimana sukses yang sejati di mata Tuhan. Bukan lagi mengejar yang namanya perkara dunia. Harta dunia itu cuman nilainya fana. Kalau kita mau kejar sukses di mata Tuhan, percayalah, bermegahlah dulu di dalam Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya dulu di 2 Korintus 10. 2 Korintus 1 ayat sebentar ini. 2 Korintus 10 ayat 17. Iya, betul. 2 Korintus 10 ayat 17 ya. Karena semalam saya siapin ayat ini sambil ngantuk-ngantuk saudara ya. Karena kemarin ponakan suami saya merit. Jadi saya waktu ada pesta itu sambil pesta, foto-foto sambil ingat besok ada khotbah. Gitu ya. Yuk kita baca. Tetapi barang siapa bermegah ya, hendaklah ia bermegah di dalam siapa? Tuhan. Ya. Jadi sekarang hari ini yang jadi pertanyaannya, saudara hidup. Kalaupun yang namanya usahamu sudah mulai goyah, engkau di PHK, tiba-tiba ada kebangkrutan. Satu hal yang Tuhan mau hari ini, kita masih punya Tuhan yang besar.
besar. Amin. Amin. Jangan merasa masalahmu besar sehingga engkau lupa bahwa ada kehadiran Tuhan yang besar. Karena ketika kita bermegah di dalam Tuhan yang besar, apa yang gak bisa dirubah dalam keadaanmu yang terpuruk? Semuanya bisa. Itu sebabnya ketika kita sudah divonis dokter sekalipun kanker sudah nggak ada jalan keluar mau stadium berapapun, hari ini jangan pernah berputus asa. Walaupun engkau punya usaha yang sudah bangkrut, mungkin Bu Eli sudah nggak mungkin bisa berdiri lagi. Saya sudah nggak punya modal. Mungkin engkau lagi di PHK. Mungkin lagi hari ini ngalami masalah rumah tangga yang berat. Orang berkata sulit, mana mungkin. Dan rasanya sudah putus asa. Tapi ada satu kebenaran. Yuk kita lihat 2 Korintus 10 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kesuksesanmu, kekayaanmu. Ketika engkau punya toko usaha yang ramai, baru Bu Eli aku mau bermegah. Tapi sekarang bangkrut Bu Eli. Gimana Bu Eli? Rumahku dulu rumah mewah, sekarang cuman sederhana, masih kredit. Ketika kita mengerti firman, satu hal saudara. Hari-hari ini masa yang sukar. Masa yang makin sukar sedang terjadi. Gak ada orang yang hari-hari ini hidupnya selalu berkata gini ya. Saya melihat ada beberapa orang yang memang hidupnya hari ini diberkati Tuhan. Dan saya sudah selidiki mereka. Saya melihat beberapa orang yang curhat sama saya bilang gini, Bu Eli. Orang lain susah. Saya ngalami terobosan yang Tuhan buat luar biasa. Saudara tahu, setelah saya lihat jalan hidupnya, orang-orang yang hari ini benar-benar hidup dalam terobosannya Tuhan, itu karena mereka sudah bayar harga di tahun-tahun lalu. Tangkap ya saudara. Mereka sudah bayar harga, diproses habis-habisan. Sudah dimurnikan lewat dapur api. Sudah dimasukkan gua singa. Dan mereka lulus. Dan yang saya lihat, orang lain susah. Hari ini mereka tinggal menuai apa yang mereka tabur di masa lalu. Tanggap saudara. Tapi justru yang hari-hari ini ngalami masa sukar. Orang yang banyak konseling sama saya. Itu mereka yang nabur di dalam dosa. Ada banyak orang benar, belum tentu hidupnya benar. Orang baik belum tentu benar. Saudara hari ini datang ke gereja, waktu sonanya mandak kelihatan jadi orang benar kecuali Tuhan. Saudara bisa shalom, saudara bisa sumbang gereja, saudara bisa jadi usher, sementara kehidupan sehari-hari yang engkau tabur bukan benih kebenaran. Benih iblis ditabur, tapi kalau minggu shalom. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat hidupmu cuman baik belum benar. Ini masa yang saudara harus dijalani, masa tersulit. Kenapa? Kemarin saya sudah khotbah. Hidup yang ideal di mata Tuhan itu bukan seperti yang dunia janjikan. Saudara dan saya yang hari-hari ini merintis usaha, nggak usah takut. Jangan takut dengan kegagalan. Karena ketika hidupmu hari ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau, percayalah, hidup kita tidak pernah ditentukan jadi ekor dan turun. Amin. Hidup saudara dan saya selalu dalam perjalanannya Tuhan tuh berikan satu gambaran. Aku tidak pernah menetapkan orang benar arah hidupnya turun. Tapi selalu naik jadi kepala, berhasil dan beruntung. Itu orang benar. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa orang benar banyak mengalami kemalangan? Mazmur 34 ayat 20. Karena justru orang benar itu dalam tanda tanya. Kita ini benar-benar jadi anak Tuhan yang murni 100%, bukan tercampur KW.
Sementara banyak orang benar kualitasnya bukan murni seperti asli, seperti yang Tuhan mau, tapi banyak KW1, KW2, KW3, dan KW4, KW5. Itu kenyataan hidup. Dan saudara bersyukur hari ini kalau Tuhan tetapkan saudara mengalami masalah. Kenapa? Karena penghakiman sedang terjadi, bukan hanya kalau kita mati, penghakiman terjadi itu sudah terlambat. Saya selalu mengajari orang-orang yang selalu bilang, Bu Eli, saya nggak pernah mengalami masalah seperti ini loh Bu Eli. Ini masalah yang paling berat dalam hidup saya yang pernah saya lewati di saat saya mulai cari Tuhan. Ada seorang yang datang buat saya, dia bilang gini, Bu Eli, Tuhan itu ada nggak ya? Waktu saya masa pandemi, saya kusyuk cari Tuhan. Saya doa pagi, doa siang, doa malam karena banyak di rumah. Tapi apa yang Tuhan lakukan ketika saya mulai kusyuk, saya mulai banyak cari Tuhan. Tiba-tiba di tengah COVID, dia kehilangan orang-orang terdekat. Satu persatu dalam 1 tahun itu bisa meninggal 2. Dan yang 1, orang yang dia cintai divonis kanker stadium akhir. 1 tahun loh saudara. Hitungan bulan. Terus buat apa saya berdoa kalau kekusyukan saya hanya ditutup dengan bencana demi bencana. Dan saya cuma bilang gini, kamu mengucap syukur. Karena yang sudah diambil itu berarti tugasnya sudah selesai. Dia pulang pasti Tuhan tahu waktunya sudah. Kita nggak bisa marah. Karena setiap visa kehidupan saudara dan saya, dia sudah pegang. Kita nggak bisa ngomong gini, Tuhan aku mau perpanjang visa. Kalau sudah waktunya, mau usia 20 lewat saudara. Itu sebabnya betapa kita hari ini mengucap syukur. Saya cuma bilang gini, Ibu, kamu mengucap syukur. Karena penghakiman ini sedang terjadi di akhir zaman. Kenapa? Karena ketika engkau mengalami masa sukar, itu waktunya engkau dimurnikan, engkau dihakimi dengan perbuatan. Penghakiman Tuhan itu beda dengan dunia. Penghakiman Tuhan selalu ujung-ujungnya karena dia terlalu cinta saudara dan saya. Dia tidak kepingin kehilangan anak-anaknya menuju maut. Amin. Amin saudara. Jadi jangan merasa yang berharga diambil Tuhan jahat. Justru karena yang berharga ini bisa jadi batu sandungan buat saudara menuju maut. Justru sesuatu yang membuat saudara melekat di mana? Harta. Tanpa saudara sadari, iblis sedang pakai sesuatu yang berharga, yang engkau banggakan, yang engkau megahkan, tapi engkau sedang ditarik jalanmu maut. Tidak kerasa. Mengucap syukur. Yuk, lihat. Ya, jadi di masa sukar ini kita lihat apa sih yang Tuhan mau. Makanya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 12 ayat 10. Berkata seperti ini. Karena itu aku senang. Lihat ya. Kalau kita lagi ngalami proses kita sedih. Tapi Rasul Paulus berkata. Oleh karena aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, lihat ya, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku akan jadi kuat. Makanya kenapa Tuhan itu senang proses, saudara senang hasil yang nyaman. Tuhan itu senang padang gurun, tapi saudara senang padang yang berumput hijau. Kenapa? Karena ketika saudara mengalami proses, justru saudara akan kuat secara roh. Amin. Kita mati nggak boleh bawa daging loh. Kalau saudara baca di 1 Korintus 15 ayat 50. Lihat ya, bisa dibuka ayatnya. Ayat ini selalu menjadi patokan buat saya. Saya selalu bilang dalam hidup saya, Eli ingat ya, daging itu ndak ada tempat
dalam kerajaan. Yuk kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hati-hati. Makanya kalau proses itu bisa diukur. Siapa yang kepingin cepat melalui proses itu bisa dilihat standarnya. Kalau masih suka marah, prosesnya masih lama. Siapa yang masih suka sakit hati, dimaki orang, maki orang, pasti hidupmu terproses. Sampai manusia roh. Orang manusia roh itu di mana? Dimaki sekalipun saudara cuman bilang ini, haleluya, puji Tuhan. Itu ciri, Tuhan bisa lihat enggak? Saudara mungkin bilang gini, Tuhan, aku sudah berdoa, berpuasa, aku sudah ibadah di JC Tri mulai Senin sampai Sabtu. Tapi kalau dilihat Tuhan, dagingmu masih dominan, engkau masih kuat secara daging, Tuhan bilang ini lebih baik proses. Lebih baik dianiaya, lebih baik disiksa. Kenapa? Rasul Paulus berkata, justru ketika aku lemah, maka aku akan punya roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Justru kalau saudara dalam posisinya naik, dibawa, diberkati, nyaman, limpah, apa yang menjadi kuat? Ya dagingmu. Sombong. Difitnah orang dikit. Kamu enggak tahu ya siapa aku? Hah? Siapa aku? Kamu bisa tak beli loh. Nah itu. Orang yang manusia dalam roh, walaupun rumahnya gedong, kalaupun dimaki tukang sayur sekalipun, hidup rohmu pasti berbicara. Kasihi sesama manusia. Hormati. Ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sementara engkau tahu apa yang harus engkau perbuat sebagai anak-anak Kristus. Amin. Amin. Ada berapa banyak tukang sayur, pembantu di rumah, nggak mau terima Yesus karena kelakuan saudara. Ada berapa banyak orang takut untuk mengenal Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ada berkehidupan Kristus. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk kita lihat. Hari ini saudara di masa sukar, bermegahlah di dalam Tuhan. Gak punya apa-apa, gak apa-apa saudara. Itu cuman proses. Setelah engkau lulus dikembalikan karena Tuhan gak pernah mau berhutang. Amin. Amin. Apa yang hilang dia pasti kembalikan karena Tuhan gak akan pernah berhutang sedikit pun atas jeripayahmu. Hari ini bermegah di dalam Tuhan, bermegah aja. Bangkrut ya bermegah. Kau punya Tuhan yang besar, kok apa yang gak bisa dirubah. Amin. Amin saudara. Hari ini engkau ngalami apapun keadaan hidupmu, usahamu sepi, bermegah. Bukan bermegah karena usahamu sepi, tapi engkau bermegah karena engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Dan kau juga cuman berpikir gini, saya waktu diproses Tuhan ajari saya seperti militer saudara. Saya pikir kalau ikut Tuhan, saya masuk dalam penyembahan, saya nangis-nangis. Saya pikir Tuhan itu lebay. Eli, anakku yang kukasih. Enggak saudara. Saya dididik Tuhan, tiap kali saya nangis, Tuhan bilang gini, ngapain kamu nangis? Kalau kamu nangis, kalau kamu sedih, berarti engkau berpikir yang negatif. Oh iya ya. Jujur, orang kalau sedih, nangis, ketakutan, pikiran saudara negatif atau positif? Negatif. Lah kalau negatif nanti Tuhan bilang ini, lihat ya. Kalau kamu sedih, negatif terus, iblis akan tambah kesedihanmu. Ketika ditambah kesedihanmu, pikiranmu ditambah negatif, negatif, negatif. Sementara firmanku berkata apa di Efesus 3 ayat 20? Allah akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang engkau pikirkan.
Lah kalau pikiranmu negatif, siapa yang melakukan? Ya iblis. Makanya apa yang kau takutkan, yang kau khawatirkan, seharusnya tidak terjadi, makin terjadi karena iblis yang melakukan. Tapi kalau pikiranmu positif, Tuhan bilang gini, aku yang ambil alih. Engkau bangkrut tapi engkau berpikir ini, aku punya Tuhan yang besar. Tidak akan bangkrut terus. Suatu kali kelemahanku akan jadi kekuatanku dan aku akan bersaksi bahwa how great is our God. Amin. Dan kalau itu engkau pikirkan terus, Tuhan akan setiap hari gini. Aku ambil alih, aku ambil alih, aku akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan. Wow. Saudara harus mengerti hari-hari ini kekuatan firman. Karena hari ini tidak ada orang yang bisa memerdekakan hidupmu selain kebenarannya. Amin. Waktu kita menghidupi kebenaran firman, maka firman itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yuk lihat 3 hal ya. Apa sih yang menjadi hidup ideal dan yang saudara harus kejar hari-hari ini? Yaitu hidup bermegah di dalam Tuhan. 3 hal. Yang pertama yaitu buka ayat Galatia 6 ayat 14. 3 hal ini yang akan saya bahas ya. Jadi hari ini jangan terus tunggu, Tuhan kalau aku sudah punya rumah, aku bisa tunjukkan sama tetanggaku, saudaraku, rumahku yang dilelang bank kembali baru aku bisa bermegah. Jangan sampai pikiranmu seperti itu. Ada banyak orang berpikir seperti itu belum sampai mencapai target kanker, saudara. Karena salah. Tuhan itu kepingin ketika engkau dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna, ternyata tidak sempurna-sempurna. Dilihat pancet, tidak berubah, hidupnya terus lihat masalah. Yuk baca sama-sama. Galatia 6. Tetapi aku, lihat ya, sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu sebabnya hari ini yang sedang mengalami salib itu lebih membanggakan Tuhan. Daripada engkau nyaman, bukan pikul salib, pikul dosa. Kira-kira Tuhan suka mana enggak? Waktu engkau pikul salib, hidupmu memuliakan Tuhan, sangkal diri. Tapi waktu engkau pikul harta miliaran, apa yang dilihat Tuhan? Pikul dosanya banyak. Kira-kira Tuhan suka mana? Saudara diberi kenyamanan, tapi pikul dosa, atau diberi salib, saudara pikulnya sangkal diri tiap hari. Tuhan suka mana? Jelas. Karena waktu engkau sangkal diri tiap hari, itu sedang dimurnikan. Yang pertama, yang kedua, yuk kita lihat. Galatia 6 ayat 15. Kita baca sama-sama. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi hidup bermegah yang kedua, tidak apa-apa. Diproses Tuhan, yang penting Tuhan, manusia lamaku sudah mati semua. Satu persatu aku buang. Dulu aku suka marah, aku buang. Dulu aku suka fitnah orang, aku buang. Dulu aku suka gosipin orang, aku buang. Dulu aku suka benci sama orang, kepahitan, ndak terima sama orang. Mulutku suka ngomong-ngomong yang negatif, aku buang. Itu lebih berarti dibanding Tuhan cuman sekedar berkati hidupmu. Kalau Tuhan mau pulihkan engkau berapapun, kecil kok, dia sumber kok.
Hari ini engkau diberi rumah baru 10 sekalipun, kalau memang sudah waktunya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tapi masalahnya kalau itu diberikan, saudara kembali ke ciptaan lama apa ciptaan baru? Lebih bernilai mana? Tuhan bilang gini buat hidup saya, aku lebih senang, aku perpanjang proses hidupmu, Eli. Waktu aku taruh engkau duri dalam daging dan api yang makin aku perbesar, aku tahu, aku tidak tega lihat kamu. Aku tahu waktu itu aku perbesar apinya dalam hidupmu, engkau teriak, Tuhan panas, panas, sakit Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu saya tiap hari kesakitan? Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, Tuhan tidak kuat Tuhan. Saya sering, sebelum saya ngerti Tuhan, saya tiap hari nangis, saudara. Saya bilang ini, Tuhan tidak kuat Tuhan. Lebih baik mati daripada terus dalam dapur api. Sakit Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, Eli, aku tahu. Karena aku sebagai bapakmu, ketika engkau mengalami kelemahan, aku ini bisa merasakan. Engkau diuji, aku bisa merasakan sakitnya karena engkau biji mataku. Tapi hari ini aku tetap punya ketetapan bahwa yang namanya goa api, semua ini harus aku taruh di dalam hidupmu. Supaya aku mau melihat Eli yang lama mati menjadi Eli ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Hidup Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Setelah itu diproses lagi. Tuhan bilang gini buat hidup saya, loh Tuhan sekarang sudah loh Tuhan. Kan sudah dikurang-kurangkan ini sih kok tambah berat. Jawaban Tuhan buat saya apa? Aku mau hidupmu bukan Eli lagi. Tapi sudah Kristus yang benar-benar hidup di dalam hidupmu. Artinya apa? Saudara semua sedang disempurnakan. Jangan nolak kalau disempurnakan. Karena ini upahnya kekal. Hidupmu ini kekal loh nanti di surga. Di sini lewat loh. Siapa yang bisa tahu besok masih hidup? Kita tidak ada yang tahu. 1 jam ke depan kalau visamu habis ya lewat. Lah kalau saudara tidak dapati sempurna, saya terlalu percaya. Kalau saya masih punya kesempatan selama di dunia ini disempurnakan lewat masalah, hari ini kenapa saya nggak ambil kesempatannya Tuhan? Kita semua lagi menuju kesempurnaan. Upahmu ya jelas beda. Orang yang sempurna upahnya jelas beda dengan orang Kristen yang biasa-biasa. Itu akan kau kumpulkan buat anak cucu kelak. Keturunanmu akan menikmati, saudara. Makin hidupmu sungguh-sungguh dalam Tuhan, keturunanmu makin sungguh-sungguh menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa keturunan orang benar akan mewarisi bumi. Amin. Itu tidak akan pernah disangkal. Karena saya sudah melihat bagaimana saya melihat ketiga keturunan saya. Waktu saya mengalami badai, orang dunia berkata anak saya pasti rusak, hancur, gagal. Orang dunia berkata seperti itu. Tapi siapa yang tahu hari ini ketika saya bayar harga, Tuhan menunjukkan pembelaannya. Hari itu saya bonyok, saudara. Karena saya mengalami masalah rumah tangga benar-benar membuat saya kehilangan arah. Sebagian orang mungkin sudah tahu, saya mengalami masalah rumah tangga, suami selingkuh pada saat saya melayani Tuhan. 2 tahun saya melayani Tuhan, saya buka rumah doa, di situ Tuhan mulai masukkan saya dapur api. Dan pada saat saya mengalami proses, saya nggak punya pegangan, saudara. Saya ibu rumah tangga yang on, yang tidak pernah kerja, hidupnya yang dimanja, tiba-tiba mengalami suami yang berubah dibalik seperti ini. Yang tadinya cinta mati sama saya, menjadi benci lihat wajah saya. Saudara bisa bayangin, bagaimana saya kehilangan arah. Tapi saya ketika belajar untuk bermegah, saya melihat, hari ini ketiga anak saya, orang bilang,
Dunia bilang tidak mungkin. Tapi Tuhan promosikan anak-anak saya bisa lulus summa cum laude. Dengan nilai 4, saudara. Itu satu mujizat buat saya. Orang berkata mana mungkin. Tapi salah satu anak saya juga diterima di UC. Yang terkenal di dunia salah satunya. Tuhan pakai promosikan saya. Sementara saya juga orang tanya gimana. Lah mamanya aja on gak bisa apa-apa. Dulu kalau ngajari anak sekolah di internasional nggak bisa ngajari, wong Inggris nggak bener, mau ngajari gimana? Semua on. Orang tanya Bu Eli sekolah Alkitab, enggak. Lah kalau bisa khotbah gini gimana? Kasih karunia. Amin. Hanya karena saya belajar taat saat diproses, saya belajar oke, Tuhan, saya akan taat. Ikuti, kamu bawa saya kemana, saya ikuti. Yang pasti ujung-ujungnya hidup saya pasti happy ending. Gak mungkin sad ending. Amin. Kalau sad ending berarti mempermalukan sutradaranya Yesus Kristus. Hidupmu benar gak bakal sad ending, pasti happy ending. Yuk lihat satu persatu. Yang ketiga, bermegah menyenangkan hati Tuhan, ya. 2 Korintus 10 ayat 18, ya. Saya berusaha cepat supaya tiga-tiganya ini saudara bisa tangkap. Dan setelah keluar dari tempat ini, saudara tidak akan lagi cari solusi masalah. Saudara jangan cari solusi masalah hari-hari ini. Solusi masalah kalau dibuat stres, ya. Saudara yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Jujur waktu saya mengalami proses, saya nggak mampu berbuat apa-apa. Segala cara sudah saya lakukan untuk merebut suami saya kembali. Hasilnya 0 semua. Semua hasilnya 0. Semua jalan tertutup, tembok tebal. Bahkan saya melihat masa depan saya gelap. Tapi ketika Tuhan berikan saya tip, Eli, jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Semakin engkau jalani kesusahanmu terlalu panjang, kekuatanmu akan habis. Dan kau tidak akan pernah lihat rencana Tuhan yang besar. Waktu saya jalani kesusahan 1 hari demi sehari, saya nggak pernah lihat terlalu panjang. Saya bilang, Tuhan, hari ini jadilah kehendak-Mu. Apa yang kau mau? Kalaupun proses itu masih berlanjut, saya tetap percaya besok selalu ada hari esok. Amin. Itu aja yang jadi kepercayaan saya. Saya nggak punya mau iman saya dimatikan sama iblis. Iblis bilang gini, suamimu punya anak 2. Kamu mau ngomong apa? Sudah ndak cinta? Dia sudah happy family? Sementara sama kamu sudah ndak ada rasa? Berharap apa? Engkau lo siapa? Dan seringkali iblis menembakkan saya. Iblis seringkali merendahkan mental saya. Iblis bilang gini, kamu itu ndak bisa apa-apa tanpa suamimu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu ini hati-hati. Dengan suatu kali kamu akan dijatuhkan dan dihabiskan benar-benar. Sementara wanita yang sama suamimu itu wanita yang lihai. Licik. Lihat ya, dia sudah berhasil ambil apa dari suamimu. Kalau datang fakta, ngeri saudara. Sementara saya 3 anak. Nggak bisa apa-apa. Itu titik nadir saya, benar-benar. Tapi siapa yang pernah menduga, justru di saat kelemahan saya, waktu saya hanya menghidupi firman dan saya percaya saya bermegah bersama Tuhan, di situ Tuhan membawa hidup saya luar biasa. Amen. Saudara tahu, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini apa yang hilang dalam hidup saya, Tuhan kembalikan lipat-lipat. Tanpa bekerja. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Keren saudara. Kaget sama pemeliharaan Tuhan. Bukan kaget lihat berkatnya. Tapi kaget lihat cara Tuhan memberkati, memelihara hidup saya. Siapa yang sangka ibu sosialita yang gak bisa apa-apa, gak sekolah Alkitab, Tuhan bisa pakai. Gak ada yang sangka, saya sendiri aja gak nyangka. Saya dulu itu jujur kalau saya mau ngomong di depan orang banyak, saya itu ngomongnya gagap. Saya paling demam kalau ketemu orang banyak, ini bisa demam saudara. Waktu saya belum diproses Tuhan, saya buka rumah doa, saya sembunyi di balik layar. Saya bilang gini sama pengerja saya, kamu jangan main-main loh ya. Saya cuman sediakan uang. Kalau kamu suruh saya doa, awas ya kamu.
Kamu suruh saya, ya Ibu Gembala, silakan mengucapkan pesan. Awas ya kamu. Saya paling tidak bisa. Jangan panggil saya. Kalau kamu panggil saya akan marah. Bukan karena apa? Karena waktu saya di depan pernah satu kali, dia mungkin saking semangatnya ya, dia panggil, ya saya panggil Ibu Eli sebagai pemilik persekutuan doa. Dalam hati saya, motiar Tuhan, sudah tadi dipesan ya, saya maju saudara. Saya cuma bilang, shalom. Setelah itu saya ngomong apa? Terima kasih. Omongan saya, setelah saya turun, saya bilang gini, kamu ya, sudah saya pesen nih, jangan panggil saya ada di balik layar, kamu jangan ulangi minggu depan lagi ya. Itu saya dulu. Tapi hari ini mujizat yang Tuhan berikan, bisa khotbah, kalau tidak disuruh stop nanti saudara sampai jam 3 mau saudara. Hikmatnya siapa? Tidak tahu. Kalau sudah pegang mic, dan saya mulai berkhotbah di depan orang, saya bisa cas cisus. Itu hanya karena Tuhan melihat hati saya. Dia berikan kepercayaannya buat hidup saya jadi berkat. Yuk, yang ketiga persatu, yuk kita bahas ya. Jadi sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Makanya jangan cari pujian manusia hari ini. Sudahlah, manusia bilang kamu bego, kamu ini ya tidak punya apa-apa, ditawari investasi, tipu dikit-dikit kan Tuhan Maha tahu. Saudara tahu lah? Enggak. Saya lebih rela naik sepeda motor daripada setirnya bundar, tapi saya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin orang bilang gini, strip. Dikasih mobil bundar kok rela kehujanan cuma naik motor. Tidak masalah. Yang penting siapa yang mengacungkan jempol buat saudara? Tuhan. Cari jempolnya Tuhan. Jempol manusia banyak mengecewakan. Kresire dijanjikan muluk-muluk Ferrari, Porsche. Akhirnya 0 minus. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, cari jempolnya Tuhan. Jempol ini selamanya akan berbicara, berkatku tidak akan pernah tertutup buat orang benar. Amin. Satu, kita bahas ya. Kalau tidak keburu, saya sampai jam berapa? Tolong dikasih waktu ya, nanti sampai jam 3 beneran loh saudara. Ya, kalau tidak di time out, saudara nanti kelaparan ya. Yuk kita lihat bermegah dalam salib Kristus ya. Kita lihat contohnya. Lihat, saya suka lihat contoh-contoh di Alkitab kalau saya lagi susah, saya lihat oh ternyata kata kuncinya ini. Yuk kita lihat Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. Kita lihat bagaimana yang dialami Daud pada waktu dia mengalami keadaan di saat keadaan lemah, apa yang dia lakukan? Bermegah di dalam salib Kristus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Ini orang yang sudah dalam keadaan kepepet saudara. Lihat ya. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Daud ini mengalami keadaan yang sudah terdesak, putus asa dan mau mati rasanya. Tapi lihat ayat berikutnya. Sebab, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lihat ya, waktu keadaan Daud ngalami yang titik nadir, di mana dia ngalami hampir putus asa seperti mau mati rasanya, dia tetap percaya dan mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Dia bukan cari pertolongan yang lain. Lihat, 3 hal, kalau kita hari ini bermegah di dalam salib Kristus, percayalah. Kita harus tahu bahwa yang namanya kasih setia Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara setiap pagi. Jadi di tengah saudara hari ini ngalami proses, saudara tetap bilang gini,
Aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap punya Tuhan yang besar. Maka ini, menikmati kasih setia Tuhan setiap hari. Saudara tidak akan bakal bilang aku tidak kuat. Tidak mungkin. Kalau saudara tidak kuat karena mindset saudara merasa bahwa saudara mengalami masalah ini berjalan sendiri. Tapi Daud berkata bahwa kasih setia Tuhan itu pasti ada buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kalau saudara hari ini tidak susah dengan masalah, yang penting aku punya Tuhan. Yang penting aku percaya bahwa saat aku lemah aku kuat, maka saudara akan menikmati tuntunan Tuhan setiap hari. Selalu ada jalan. Jujur hidup saya hari ini ngalami banyak pintu-pintu Tuhan. Satu pintu yang Tuhan tutup ternyata membuka banyak pintu-pintu dalam hidup saya. Amin. Lah kalau saudara hari ini cuman lihat pintunya tertutup terus, kira-kira saudara menikmati banyak pintu nggak? Nggak mungkin. Makanya hari ini waktu saudara percaya bermegah di dalam salib Kristus, itu pasti menikmati kasih setia Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, dan yang ketiga, menikmati perlindungan Tuhan setiap hari. Daud berkata, dilepaskan dari musuh-musuhmu. Amin. Jadi hari ini tidak usah bingung. Tidak usah bingung bangkrut, toko sepi. Kita ini lagi ngalami masa sukar. Semua orang, bukan saudara sendiri yang lagi ngalami kesulitan. Tapi waktu saudara hari ini mengubah mindset. Yang penting aku punya Tuhan yang besar. Yang penting hidupku hari ini kuat secara roh. Maka fasilitas yang Tuhan sediakan buat orang benar itu selalu ada. Kasih setia, satu hari dituntun, makanya kesusahan sehari cukup sehari. Buka mata, saudara sudah disertai ini loh, kasih setia. Mau melakukan hari ini, Tuhan sudah tuntun. Enak kan? Tuntunnya pasti ke jalan yang benar. Kalau iblis dikasih nyaman, dituntun, dimasukin maut, saudara. Yang ketiga, saudara pasti ada proteksinya Tuhan. Gak mungkin sesulit, separah apapun waktu rumah tangga saya hancur-hancuran. Apakah Tuhan tidak proteksi saya? Anak-anak saya, suami saya, proteksi. Seburuk-buruknya keadaan hidup saya hari ini jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena saya sudah melihat, dulu suami saya itu benci orang Kristen. Alergi kalau sama. Sampai saya menikah sama dia, saya nggak pernah ke gereja, saudara. Jujur jadi gembala 2 tahun, itu minggu absen kalau ke gereja. Takut sama yang di samping. Kenapa? Curi-curi, tiap kali mau ke gereja nggak bisa. Kalau saya mau datang ke persekutuan doa, curi-curi hari biasa. Senin, Kamis, waktu dia kerja. Tapi waktu dia libur, saya nggak bisa. Tapi justru hari ini, di tengah masa goncangan rumah tangga saya, suami saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu sebabnya saya melihat bahwa karya Tuhan tuh keren. Gimana caranya orang bilang gini, dulu suami baik, cinta mati aja, benci orang Kristen. Lah ini jatuh dalam dosa perselingkuhan. Mana mungkin toh Eli? Sudah lepasin aja. Cari orang yang benar-benar cinta Tuhan. Nggak usah buat ini. Kamu buat apa bertahan? Tapi saya tahu firman. Saya bilang gini, saya akan berjuang sampai suami saya kenal Yesus. Percuma kalau balik sama saya, tapi dia tetap alergi sama Yesus, tidak selamat nanti. Saya lebih baik bayar harga, tapi suatu kali suami saya ketemu Yesus, dia akan cinta Tuhan dan dia akan dapat tempat dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Di situ kita percaya itu yang pertama, ya. Jadi yang kalau saudara hari ini bermegah, percayalah, satu hari saudara akan ngalami ini. Besok ada kesusahannya sendiri, tapi tetap kasih setia, tetap tuntunan Tuhan, tetap perlindungan Tuhan, itu selalu ada buat orang benar. Amin, tidak usah takut. Yang kedua, bagaimana menjadi ciptaan yang baru? Buka Efesus 4, satu pembahasan lagi kita selesai.
Efesus 4 ayat 21-22. Jadi yang perlu dikejar hari ini selain bermegah di dalam proses, ya wes Tuhan belum selesai proses, ya sudah aku jalani. Ngucap syukur, sukacita. Bermegah di dalam ciptaan yang baru, itu orang-orang yang ada dalam hitungan Tuhan. Kalau saudara sudah jadi ciptaan yang baru, percayalah semua masalahmu pasti akan mendatangkan kebaikan, gak mungkin keburukan. Efesus 4 ayat 21-22. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu sebabnya ketika hari ini berapa banyak orang Kristen sekalipun 30 tahun, ya, tidak kalah loh sama orang Kristen yang militan cuma 2 tahun. Kenapa? Yang 30 tahun tetap jadi manusia lama. Hawa nafsunya terus yang dibangga-banggakan. Tapi justru ada banyak orang Kristen yang baru ketemu Kristus 2 tahun. Tapi hidupnya sudah benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dia bukan lagi hidup dengan hawa nafsu duniawinya, tapi dia hidup sepenuhnya dalam pengandalian roh yang kendalikan daging. Berapa banyak anak Tuhan yang hidupnya hari ini daging kendalikan roh. Kalau disuruh sabar, jujur, khususnya ibu-ibu, ayo. Kalau suamimu telat pulang ke rumah, ya, roh sama daging ini sama-sama bicara. Daging bilang gini, nanti kalau pulang ndak usah dimaki. Siapin makan. Kamu harus percaya sama perlindungan Tuhan. Tapi yang namanya daging bilang ini ndak bisa. Ini pasti pergi kemana-mana. Janjian meeting sama perempuan. Kira-kira saudara lebih suka dengar mana? Jujur. Saudara mungkin dalam hati, ya sudahlah, sabarlah, sabar. Tapi begitu suamimu ada di depan mata, mungkin ibu-ibu bisa bawa panci nanti langsung. Bukan hanya ngomong, langsung panci dipukulin. Lihat ya, ada banyak orang yang hari-hari ini buat Tuhan susah. Ini orang Kristen puluhan tahun, tapi antara daging dan roh, kalau roh bicara tidak didengerin. Sering terus kupingnya ngenain daging. Padahal tahu daging itu musuhnya Allah. Tapi saudara lebih menuruti daging. Kenapa? Enak, puas. Yang kedua, yuk kita lihat. Bagaimana 3 hal. Kalau hidupmu diperbaharui di dalam roh, ya, dan bukan ini ya. Yuk, ini. Kok nggak bisa ya? Tolong dibuka aja. Bagaimana hidup yang diperbaharui dalam roh dan pikiran. Itu yang pertama. Jadi bermegah menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Itu tujuan Tuhan. Hari ini hidupmu perbarui terus. Sudahlah. Yang tadinya suka pikiran negatif, mulai pikiran Kristus. Apa? Pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia. Ya sudah Tuhan, hari ini sepi bukan sepi. Tapi hari ini lihat usahaku sepi. Tetap pasti ini kebaikan. Aku diberkati, aku pasti dapat pekerjaan yang melimpah. Rumah tanggaku, usahaku selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Itu mulai diberbagi. Amin. Itu orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Bukan lagi kalau iblis datang bawa fakta nih. Tokomu sepi, rekeningmu minus. Engkau langsung tangkap mentah-mentah. Aduh Tuhan, bangkrut Tuhan. Aduh Tuhan, susah. Tuhan gimana? Bukan itu lagi. Orang yang jadi ciptaan baru tidak lagi hidupnya percaya kepada fakta. Orang Kristen itu hidupnya selalu percaya kepada Tuhan bulat. Tidak ada kata tetapi. Banyak kita ngomong Tuhan, aku percaya diberkati, tetapi hutangku. Tidak ada lagi. Kalau saudara sudah percaya Tuhan bulat, saudara akan berkata yang positif. Hidup manusia rohmu tetap tidak punya ketakutan. Aku tetap percaya. Hutang apapun aku sudah percaya. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti temukan orang-orang yang baik untuk menolong aku untuk bangkit dari ekonomiku. Itu mulai dihidupi. Amin. Yang kedua, bagaimana Efesus 4 ayat 24.
Yuk kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jangan imitasi pakai topeng itu tadi. Shalom. Tapi orang bilang, dulu saya gitu. Bu Eli ini baik. Rumahnya disediakan buat doa. Tapi amit-amit sombongnya. Tidak bisa. Lewat proses, Tuhan mau hidupmu bukan benar, hanya sekedar benar imitasi. Kudus hanya sekedar kudus-kudusan, tapi kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Murni, itu baru bisa dikatakan ciptaan yang baru. Kalau orang masih tipu sana, tipu sini, belum. Orang masih bisa suka lirik suaminya tetangga, belum. Istrinya orang, belum, saudara. Itu belum. Orang mungkin tidak lihat hidupmu, tapi Tuhan lihat tidak? Lihat. Makanya kalau hari ini masih diproses, ngucap syukur. Karena Tuhan mau benar dan kekudusanmu itu sungguh-sungguh. Yang ketiga, yuk lihat. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai kita seringkali memadamkan roh. Itu tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau disuruh sudah sabar ya. Terutama kalau setir di mobil, diserempet mikrolet, angkot mulai sekarang. Mulut harus memberkati. Jangan bilang bodoh. Memang tidak punya pendidikan, bodoh. Nah itu bukan. Hidup yang sesungguhnya, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Tiap kali roh berkata apa, saudara perlu peka. Bukan dagingmu yang ditonjolkan. Kalau roh berkata sabar. Dalam keadaan apapun, aku tetap ada. Itu berarti saudara mulai belajar membuat suara roh itu peka. Amin. Itu orang yang ciptaan yang baru. Kalau hidupmu tidak pernah peka dengan suara roh, berarti hidupmu belum jadi ciptaan yang baru. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju. Bagaimana bermegah dipuji Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Lihat ya. Dengan jalan menyelesaikan, apa saudara? Pekerjaan yang engkau berikan, bukan menyelesaikan masalah. Siapa yang bilang hidup ini bahagia kalau aku sudah selesai masalahku? Tapi kalau engkau tidak pernah menyelesaikan pekerjaan Tuhan, hidupmu itu nol. Hidupmu tidak akan berarti. Yesus itu sudah beri saudara keteladanan hidup. Lihat ya, dia bilang, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. 3 hal. Saudara hari ini diberi kuasa ilahi. Saudara diberi banyak talenta. Bukan untuk menyelesaikan masalahmu. Sekali lagi. Apakah saya diberi proses duri dalam daging untuk menyelesaikan suami saya yang selingkuh? Tapi Tuhan selalu ingatkan, Eli, di balik proses suamimu selingkuh, aku berikan engkau kuasa. 3 yang dibuka quote-nya. Yaitu yang pertama, Matius 28 ayat 19b. Jadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Sudahkah engkau diproses bisa jadi kesaksian? Jujur, saya waktu diproses Tuhan habis-habisan. Saya banyak memulihkan rumah tangga. Saya banyak bawa wanita-wanita yang sudah mau bunuh diri. Yang sudah tidak dihargai suami jadi keset. Hari ini hidupnya bisa jadi kesaksian. Amen. Hidupnya bisa selamatkan seisi rumah. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, yaitu Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apakah saudara dan saya hari ini lewat proses, saudara sudah jadi saksi yang baik? Orang kalau lihat hidup saya,
yang Tuhan tangkap lewat prosesnya Ibu Eli. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lewat prosesmu justru nama Tuhan dihujat. Ada berapa banyak orang yang gagal hanya karena tidak tahu. Saya konselingi ibu-ibu ada 2 tipe. Yang militan, mereka menang sampai hidup jadi berkat. Tapi yang hidupnya benar-benar tidak tahan dengan daging. Saudara tahu? Ambil suami orang. Pendeta loh. Yang mau ajak saya kerja sama ciptain buku. Ministry sama-sama. Saya diproses suami, dia juga diproses suami. Tapi dia dipulihkan Tuhan cepat, sementara saya enggak. Waktu dia dipulihkan Tuhan 2 tahun, saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan enggak adil. Kita sama-sama pelayanan. Dia cepat, sementara saya tambah parah. Tuhan enggak jawab apa yang saya protes. Tapi setelah 2 tahun dia dipulihkan. 1 tahun kemudian suaminya jatuh, tobat umat. Dan waktu jatuh seharusnya dia tahu ini proses next level. Tapi buat dia marah, dia ambil suami orang. Apa artinya hidupmu diproses kalau engkau tidak jadi kesaksian justru jadi batu sandungan. Orang mulai bilang gini, orang Kristen. Khotbah. Pelayanan. Tega. Suami teman sendiri dibajak. Di mana Tuhan? Di mana kepekaan roh? Tapi justru saya bersyukur. Perpanjangan proses Tuhan. Buat hidup saya hari ini. Jadi saksi. Menjadikan banyak wanita-wanita yang lagi ngalami masalah seperti saya. Berkemenangan di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir yuk. Bangkit berdiri. Bermegahlah setia pikul salib sampai akhir. Itu yang dipuji Tuhan. Saudara mau dipuji Tuhan? Amin. Setia. Hari ini tidak ada kata lain. Selesaikan bukan masalah. Masalah itu bagiannya Tuhan. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan kita tidak bisa paksa karena dia sutradara. Kita kan cuma pemain. Pemain tuh istilahnya gini loh. Aku kasih kamu ya 20 episode, selesaikan. Ada orang yang panjang, ada orang yang pendek. Suka-sukanya Tuhan. Saudara tidak bisa paksa. Tapi yang membuat saya bangga hari ini, Tuhan cuma bilang gini, kalau aku paksa hidupmu untuk menyelesaikan sinetron tersanjung 1, selesai 2 dan 3, berarti aku tahu kau pemainku yang handal, tidak pernah mempermalukan. Amin. Amin. Orang main sinetron jadi pemain milih. Kalau ada proposal, ayo saya kasih kamu 100 episode sama 10. Saudara milih mana? Coba. Jadi pemain kalau dikasih proposal. Pilih yang mana? 100. Kenapa? Karena saudara mikir apa? Upahnya. Tapi kenapa dalam proses Tuhan saudara tidak berani ambil yang 100? Padahal upahnya sutradara dunia, raja di atas segala raja. Dia bisa berikan apapun karena dia sumber hidupmu. Ambil saudara. Ini sudah akhir zaman. Ngapain gak mau ngambil upah surga kekal? Yuk, saya sudah selesai. Nyanyi 1 lagu ya. Kita nanti pulang dari tempat ini tidak nangisi masalah lagi. Amin. Air matamu jangan dihabisin untuk masalah. Tangisi jiwa-jiwa itu loh, jadi saksi, jadikan sebuah murid. Mulai pulang dari tempat ini kalau lihat orang susah jangan bilang gini, aku aja ya susah kok, mau boro-boro. Jangan saudara. Kita gandeng mereka yuk. Saya gandeng ibu-ibu, saya bilang gini, Bu, saya ini ikut Kristus ya bonyok loh Bu. Sama-sama yuk. Kita jalan bersama, maju bercucuran air mata. Bonyok sama-sama. Nanti reuni akbar kita jadi pemenang yang sorak-sorai. Kemenangan bukan lagi air mata saudara. Haleluya. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu jelas apa yang sedang saudara alami. Kelemahanmu dia tahu. Rasa sakitmu dia merasa. Bahkan dia berkata, siap, aku ambil alih setiap beban hidup dan aku memberikan kelegaan saat ini. Aku memberikan tuntunan kasih setia perlindunganku
engkau akan menjadi keluar lebih dari pengalaman. Amin, amin. Biarlah siang ini Tuhan, saudara tidak perlu takut menghadapi tantangan yang besar. Amin. Hidup di akhir zaman bukan perkara yang mudah. Ada banyak Goliat yang akan saudara hadapi. Tapi engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan mau engkau bermegah bukan hanya karena engkau bermegah. Tunggu masalahku selesai. Tunggu aku kaya Tuhan. Tunggu aku punya 5 toko baru aku bisa bermegah. Semuanya akan terlambat saudara. Tapi siang ini Tuhan mau engkau bermegah. Selesaikan salib Kristus. Bermegahlah, berlombalah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Berlombalah bukan untuk mendapat pujian manusia dan dunia. Jempolnya mau jempolnya Tuhan. Engkau dikatakan anak Tuhan yang hebat, luar biasa. Itu sebabnya hari ini berlomba-lombalah untuk menjadi saksi dan menjadikan semua bangsa baik. Terima kasih Bapa, kami percaya firman ini akan mengubah paradigma kami. Kami keluar dari tempat ini, kami bukan lagi menjadi ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru. Amin. Kami akan mendapat pujian Tuhan setiap hari. Yang sakit, biar Tuhan sudah sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati. Tuhan tuntun setiap hari. Sampai kami melihat bagaimana hutang-hutang kami bisa lunas dengan kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Yang hari ini mengalami sakit, mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan anggur yang manis buat setiap rumah tangga anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Lito dan Bu Livan dalam pengembalaan dan seluruh pengerja di tempat ini. Seluruh tim yang melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.